Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Kaor yang menghadapi Dongkar, sang Raja Ironcleave, dan dia akan merebut tahtanya sebagai sang raja di wilayah ini. Pertarungan mereka pun pecah di tengah hutan yang dipenuhi oleh salju. Makin lama, pertarungan mereka makin hebat, dan hal itu terlihat jelas meskipun dari kejauhan. Dalam pertarungan ini, keduanya masih belum ada yang terluka. Tapi Dongkar, sang Raja Ironcleave, terus mengamuk sesuka hatinya dengan mengayunkan senjata besarnya. Meski begitu, Kaor masih berhasil menghindar dengan baik karena dia sadar terkena serangan itu dapat membahayakan hidupnya. Saat melihat celah, maka Kaor juga langsung membalas serangan itu. Tapi Dongkar sangat hebat dengan mampu mengendalikan pilar raksasa yang digunakannya sebagai senjata. Kaor terus menusuk dan memberikan tebasan, tapi semuanya gagal, bahkan Dongkar seakan benteng berjalan yang tak bisa ditembus. Wajah kesal Kaor terlihat jelas pada wajahnya karena pilar tersebut sungguh sangat mengganggu. Kemudian Dongkar menyerang hingga membuat Kaor melompat ke udara demi menghindari luka yang bisa mematahkan tulang-tulangnya. Di lain hal itu, Kaor melihat celah yang begitu sempurna. Tapi siapa sangka Dongkar masih bisa mengatasinya dengan gerakan pilar yang tak terduga. Setelah menangkisnya, maka Dongkar memutar pilar itu menunjukkan dia mencoba melakukan sesuatu. Yang benar saja, dia menjadikannya sebuah tiang yang cukup untuk menopang tubuhnya demi melesatkan sebuah serangan. Walau tendangan itu tidak terlalu fatal, tapi sudah cukup untuk membuat Kaor terseret mundur. Kaor tak menyangka bagi seorang yang besar lawannya cukup lincah, ditambah dirinya membawa pilar raksasa yang seharusnya membatasi pergerakannya. Tapi nyatanya tidak ada celah yang muncul. Kaor tak tahu harus melakukan apa, dan jika dirinya lengah, maka satu serangan saja berpotensi untuk mengakhiri hidupnya. Dan sekarang Dongkar telah datang menyerang, namun Kaor menghindar dengan susah payah sehingga senjata itu mengenai pohon yang ada di belakangnya. Satu serangan saja sudah membuat pohon besar itu roboh saking kuatnya serangan Dongkar. Tak hanya sekedar amukan belaka, tapi pohon yang telah hancur itu jatuh menimpa Kaor yang sedang menghindar. Untuk kesekian kalinya, Kaor benar-benar dikejutkan karena Dongkar bahkan mengetahui arahnya menghindar dan sengaja mengincar pohon itu. Sekarang Kaor dihadapkan pada dua pilihan sulit, di mana dia harus menghindari pohon sekaligus menghindari serangan milik lawannya. Di lain hal itu, Dongkar menegaskan jika dia sudah bertemu dengan sampah seperti Kaor sebanyak monster yang telah dihabisinya, di mana baginya Kaor hanyalah pecundang yang berpikir diri mereka spesial. Tapi nyatanya hanyalah serangga yang tak tahu batas kemampuannya. Meski Kaor mencoba menangkis senjata pilar Dongkar dengan pedangnya, tapi dia tetaplah tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Satu serangan fatal itu membuat Kaor terlempar dengan jauh hingga menabrak sesuatu yang memberikan guncangan. Di lain hal itu, Dongkar yang tidak melihat adanya ancaman lagi bersantai di atas pilarnya. Cuacanya sangat dingin, jadi melakukan hal ini sudah cukup untuk menghiburnya. Siapa sangka Kaor yang terlempar menabrak pohon hingga pohon itu tumbang sekaligus menimpanya. Kemudian Dongkar mengungkapkan bahwa sudah lama sejak ada orang yang berani menantang untuk merebut posisinya sebagai sang raja. Dan ketenaran itu tidaklah menyenangkan, sebab orang-orang akan ketakutan bahkan sebelum mencoba melawannya. Akan tetapi, Kaor cukup berbeda. Meskipun dia juga tetap panik dan hanya terus-terusan menghindar. Jadi, Dongkar berpikir mengakhirinya secepat mungkin. Lalu dia beranjak pergi sambil mengungkapkan penyesalannya karena membiarkan si rambut pirang yang tak lain adalah Ghislaine untuk mempercayai Kaor. Pertarungan ini sangatlah mengecewakan. Padahal Dongkar sudah berharap dapat terhibur lebih lama, tapi nyatanya Kaor tak lebih dibandingkan lawan yang selalu dihadapinya. Namun Kaor masih bisa bangkit, bahkan dia meminta agar lawannya tidak melarikan diri. Dongkar yang sudah beranjak pergi cukup terkejut karena Kaor masih bisa bangkit padahal tubuhnya sudah diambang batas. Maka dari itu, dia menawarkan agar Kaor menjadi bawahannya saja, dan inilah keputusan terbaik yang bisa diambilnya. Sekarang masih belum terlambat karena kesombongan tidak akan menyediakan makanan di atas meja. Hanya saja Kaor yang sekarat malah menghela napasnya, dan dia tampak sangatlah murka karena ucapan Dongkar seakan menghinanya. Kaor benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan tangannya sudah gemetaran. Meski begitu, Kaor tetap takkan menyerah, terlihat dari dirinya yang mengarahkan pedang miliknya dan menegaskan bahwa salah satu dari mereka akan mati hari ini, karena itulah cara terbaik untuk mengakhirinya.
tapi Kaor akan memastikan bahwa orang yang akan mati itu bukanlah dirinya, melainkan orang di depannya yang sedang bermain-main raja-rajaan. Ucapan yang terus membangkang membuat Dongkar murka, padahal dia sudah berbaik hati untuk membiarkan Kaor hidup, tapi dia sungguh tak tahu balas budi. Maka dari itu, kali ini dia akan menghabisinya, dan saat dia mati, dirinya bahkan tak punya kesempatan untuk menyesal. Walau Kaor enggan menyerah, tapi tubuhnya terasa sudah hancur dan ini hal yang tak bisa dipungkirinya. Dirinya berpikir sudah mengerti tentang semua hal yang diajarkan oleh Ghislaine. Tapi saat benar-benar membutuhkannya, dia seakan melupakannya. Bahkan tubuhnya terasa membeku dan tidak bisa mencoba apapun. Jika seperti ini terus, maka dia takkan bertahan dan akan mati di tangan musuhnya yang menakutkan. Kaor yang melihat tangannya terus gemetaran mencoba menghentikannya agar tak menunjukkan kelemahan di hadapan musuhnya. Kaor tak menyangka apakah dirinya sedang ketakutan dan sudah berapa lama dirinya terakhir merasakan hal ini. Sementara itu, Kaor teringat akan beberapa waktu sebelumnya, di mana Baron Ghislaine mengatakan jika Kaor takut Lukas mengambil posisinya, dan pikiran itu saja mengakui bahwa Kaor lebih hebat darinya secara tidak sadar. Bahkan, hal itu dapat memberikan rasa takut tertentu sebelum pertarungan dimulai. Kaor tak mengerti kenapa bosnya mengatakan hal tersebut. Lagian dia tidaklah membeku ketika di dalam hutan monster. Jadi buat apa dirinya takut pada Lukas yang merupakan manusia? Saat dia selesai mengatakan hal tersebut, maka Ghislaine memutuskan melancarkan serangannya. Dalam serangan itu, Ghislaine terlihat tidaklah bercanda, dan jika Kaor terlambat menghindar, maka kepalanya sudah pasti tertusuk. Tak hanya sekali, tapi Ghislaine terus menyerangnya secara membabi buta dari segala sisi hingga Kaor benar-benar direpotkan, bahkan nyawanya sangat terancam. Kaor yang tak mengerti apa yang terjadi, menanyakan kenapa bosnya tiba-tiba menyerang seperti ini. Namun Baron Ghislaine tidaklah mempedulikannya, bahkan terus mendekat untuk memojokkannya. Setelah beberapa kali menghindar, kali ini Kaor telah kehilangan langkah kakinya dan dia juga tak memiliki ruang yang cukup untuk melarikan diri lagi. Jika ini adalah pertarungan nyata, maka kepalanya sudah dipastikan telah terpotong dan dia mati tanpa melakukan apapun. Menurut Ghislaine, dia adalah tipe orang yang ketika keadaan tidak menguntungkannya malah fokus untuk berlari. Dan hal itu cukup wajar sebagai manusia biasa. Akan tetapi jika Kaor melakukan sesuatu maka hasilnya akan berbeda dan Ghislaine segera memintanya mengangkat pedangnya. Yang perlu dilakukannya hanyalah sedikit mendorong dengan menantang maut yang datang ke arahnya karena nantinya akan ada celah yang muncul. Sekarang dia menyadari untuk bertahan hidup dia harus mengambil risiko demi sesuatu yang lebih besar meski harus mempertaruhkan hidupnya. Sekarang Dongkar telah datang dengan pilar raksasa miliknya yang siap menabrak tubuhnya, dan jika terkena maka Kaor sudah berakhir di sana. Kaor tidak bergerak dari tempatnya dengan posisi pedang yang diarahkan ke musuhnya, meski tangannya harus ditopang oleh tangan satunya. Kemudian Kaor memahami bahwa kematian merupakan sesuatu yang harus dihindari, tapi juga merupakan guru terbaik. Seketika percikan merah terlihat jelas menunjukkan ada yang terluka. Luka itu berasal dari bahu Kaor, tapi tidaklah cukup untuk menghabisinya. Selain itu, Kaor ternyata berhasil mendaratkan serangan ke tubuh lawannya. Ini sesuatu yang tak terduga, bahkan Dongkar sendiri sangatlah terkejut. Karena terdapat variabel yang cukup membingungkan, maka Dongkar mengibaskan pilarnya agar Kaor menjauh darinya. Setelah melakukan itu, maka Dongkar mencoba menghabisi Kaor saat masih di udara, tapi Kaor melewati pilar itu sebagai pijakan. Selanjutnya, Kaor memanfaatkan pilar itu dengan menjadikannya sebagai pijakan yang menuntunnya ke lawannya. Untuk kedua kalinya, Kaor berhasil melukai Dongkar, walau luka itu tidaklah fatal. Awalnya Dongkar mengira serangan pertama Kaor hanyalah sebuah kebetulan belaka, akan tetapi dia masih terkena serangan walau meningkatkan kewaspadaannya menunjukkan situasi telah berubah. Hanya ada satu yang masuk akal di mana Kaor yang merupakan lawannya sedang berkembang di tengah pertarungan. Dongkar tidak pernah kalah sebelumnya dan hari ini juga akan sama karena dia adalah sang Raja Iron Cliff yang selalu membungkam lawannya. Namun Kaor malah menghindarinya dengan mudah. Tapi pilar itu menghancurkan pepohonan. Dongkar sungguh murka sambil mempertanyakan trik macam apa yang digunakan oleh Kaor untuk melawannya hingga berhasil melukainya.
Sekarang Kaur dihadapkan pada dua pilihan dengan serangan yang mendesaknya. Namun Kaur malah menerjang maju tanpa pikir panjang sekaligus melewati dua serangan yang seharusnya menjepitnya. Tak hanya itu, dia memutar tubuh dengan manuver yang cepat melebihi sebelumnya untuk mengincar lawannya dengan penuh semangat, seakan telah menemukan apa yang dicarinya sekaligus mengisi kekurangan dalam seni bertarungnya. Kaur menjawab jika dia hanya tidak merasa takut lagi. Dalam waktu singkat itu, Kaur yang mendekati lawannya sebelum dia bisa bereaksi dengan mengangkat pilarnya, berakhir dengan kepala yang terpenggal. Sang Raja Iron Cliff benar-benar telah dikalahkan dan Kaur sungguh menjadi raja yang baru. Di sisi lain, Sang Baron Fenris Ghislaine bersama dua rekannya bergegas ke Perdium. Di sana juga terdapat pengintai, dan mereka tak menyangka bahwa kelompok Baron Fenris Ghislaine bergerak dengan sedikit orang saja. Sekarang mereka harus melaporkannya ke Desmond, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebab Baron Fenris Ghislaine bergerak seperti yang direncanakan. Ghislaine yang dalam perjalanan dipenuhi amarah, dan kejadian ini adalah variabel yang tak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya, menunjukkan jika perang ini tidaklah mudah.